Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadoli STPAR MM selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dalam manajemen pendidikan. Perkenalkan nama saya Adelia Mustika dan rekan saya. Aulia Fajriah. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi mengenai to-do list. Boleh tolong di-share screen, Aul? Baik, jadi di sini ada tabel untuk membuat to-do list ini uh, permudah ya karena menggunakan Excel. Tinggal kita bikin tabelnya dulu. Ini kita berdua membuat contoh mengenai to-do list tentang ujian tengah semester. Karena kan kita sekarang lagi melaksanakan ujian tengah semester ya. Jadi kita bikin to-do list mengenai apa saja nih UTS yang harus kita kerjakan. Nah, ini listnya ada UTS aplikasi komputer dalam MP, penelitian administrasi pendidikan, pembinaan kompetensi mengajar, sama UTS perencanaan pendidikan. Dan ini start date-nya yaitu kita ambil dari tanggal hari ini ya, tanggal 16, ada 17, 18, dan 17 juga. Dimana biasanya kan kalau UTS kan deadline-nya semingguan ya. Nah, kita bikin selama 7 hari untuk jangka waktu pengerjaannya. Terus nanti untuk due date-nya bakal disampaikan oleh Aul, terus priority-nya juga akan disampaikan oleh Aul, dan ini status ini akan juga disampaikan oleh Aul, tapi gunanya status adalah di mana nanti jika kita menceklis status adalah tandanya bahwa kita sudah mengerjakan UTS-nya, tapi kalau misalkan belum diceklis itu berarti kita belum mengerjakan UTS-nya. Untuk sheet pertama seperti itu, nanti juga akan ada diagram di atas yang dimana kita bisa melihat progres nanti kita mengerjakannya apakah sudah 100% atau belum selesai semuanya, itu bisa terlihat di diagramnya. Dan untuk sheet kedua ada sheet tentang validation. Boleh di next. Nah, ini gunanya sheet ini adalah untuk mengetahui datanya. Dimana tadi kita ada UTS berbagai macam mata kuliah, di sini ada prioritinya. Ini ada priority value, tapi kita akan membahas tentang prioritinya dulu, di mana ada dari 1, 2, sampai 3, di mana untuk yang priority 1 adalah yang high, yang kedua adalah medium, yang ketiga adalah low. Nah, nanti untuk true false-nya, priority value-nya, dan data grafiknya menggunakan rumus yang akan dibantu menjelaskan oleh Aul. Jadi seperti itu. Boleh dibalik ke progresnya dulu mungkin, Aul. Nah, untuk step pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang due date ya nih, Ul. Boleh Aul dibantu untuk rumusnya gimana sih cara due date-nya? Oke, jadi di sini sudah ada contohnya di nomor 1, itu rumusnya itu bisa dengan sama dengan kita menggunakan if, lalu buka kurung ke start date-nya, terus sama dengan titik koma atas 2 kali, koma, titik 2 lagi, koma lagi, lalu start date lagi ditambah days-nya seperti ini. Lalu jika sudah kita bisa copy aja ke bawah dan ya sudah terbentuk untuk yang UTS lainnya. Lalu setelah itu kita menghitung priority. Untuk ini kita melihat dari sistem validation. Caranya itu bisa dengan kita ke data, lalu kita ke data validation. Setelah itu kita memasukkan sebentar. Kita kita hapus dulu mungkin ya. Kita dari awal. Oke. Ini kita ke data lalu ke data validation. Lalu ini kita ubah ke list dan source-nya ini kita ubah ke validation yang ini yang G5 sampai 8 seperti itu. Yang 1, 2, 3 yang high, medium dan low. Nah, jika sudah kita bisa pilih nih UTS ini kita mau priority ke berapa, mau yang high, medium atau low. Nah, ini kita pilih pilih aja kita acak ini mungkin 1, yang ini 2, ya 2 dan ini 3 seperti itu. Lalu kita ke status, ini dibuatnya dengan cara kita ke develop ya kalau nggak salah ke develop, terus kita ke kita ke developer, lalu kita ke insert dan ini ada bagian checkbox, kita pilih yang ini seperti itu. Lalu untuk mengubah ini true atau false-nya kita bisa klik kanan.
lalu kita ke format cells. Oh, sorry, bukan. Kita klik kanan, lalu, nah yang ini, lalu kita ke format control, lalu kita ubah cell linknya ke validation yang yang ini, yang true atau false seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan kalau misalnya kita hapus, itu kita akan berubah menjadi false, dan sebaliknya jika kita checklist itu akan berubah menjadi true seperti itu. Lalu untuk yang progress sudah selesai, lalu kita akan validation untuk menghitung priority value. Ini sudah ada rumusnya, yaitu rumusnya sama dengan if error, buka kurung satu garis miring progress yang H ini, yang priority ini, lalu eh, koma nol seperti itu, dan kita kita tarik saja ke bawah. Lalu untuk menghitung data grafik itu rumusnya seperti ini: if error, buka kurung D5 dikali E5 dikali priority value dibagi sum atau tambahan dari E5 dari priority value yang semua semua priority value, lalu koma nol seperti itu. Ini untuk tambah ya. Jadi kita menambahkan semua data grafik gitu yang hasilnya jika semua kita checklist itu akan menjadi 1 atau 100%. Seperti itu. Nah, jika sudah semua, kita em, membuat eh, membuat seperti ini, membuat apa ini, grafik ya, membuat grafik seperti ini. Jadi jika kita checklist itu akan mundur. Kalau misalnya kita checklist semua, itu akan full 100% seperti itu. Mungkin untuk membuatnya bisa dengan cara seperti ini. Kita ke data grafik seperti ini, lalu kita ke insert, kita pilih ini, dan kita pilih barnya yang ini, seperti itu. Lalu mungkin kita bisa hapus dulu untuk judul-judulnya. Dan karena kita mau buat grafik ini di sheet yang progress, kita copy dulu. Kita copy dulu, lalu kita bawa ke sini. Nah, oke. Seperti itu. Lalu kita agar kotak-kotak ini menjadi satu, caranya dengan bisa klik kanan, lalu sorry, kita klik kanan, terus ke select data. Nah, kita ubah switch row atau kolomnya seperti ini. Nah, lalu oke. Dan ini sudah menjadi satu ya, sudah menjadi satu baris. Lalu kita ubah warnanya terlebih dahulu agar sama. Lalu Nah, lalu kita ubah angka ini seperti ini. Kita ke format teksis, lalu ini ke minimumnya 0 dan maksimumnya ini 1,0. Lalu untuk agar kita berubah menjadi persen itu kita ke number, terus kita ubah ke persen, dan ya desimalnya mungkin kita ubah 0 saja seperti itu. Nah, oke. Lalu setelah itu, oh tadi ada yang kelupaan. Kita belum mengubah persennya menjadi 1,1, dan nah seperti ini. Nah, jika sudah, kita kita edit-edit aja dengan cara mungkin kita hapus ini ya, belakangnya, dan juga kita hapus garisnya seperti ini. Oh, sebentar. Nah, seperti ini aja deh. Oke. Terus bisa kita kecilin. Nah, oke, jadinya sama seperti yang atas. Jadi jika checklist kita tidak checklistin, itu akan berubah gitu tuh. Itu jadi akan menjadi 0. Nah, kalau kita checklistin itu akan menambah. Itu artinya kita sudah mengerjakan semua tugas kita seperti itu. Mungkin itu Adel. Oke, mungkin untuk tambahannya yang ini kali ya, awal yang di Remax itu kita bisa tambahin kayak Oh misalkan iya, notes-nya sudah dikerjakan di Excel, ya.
sudah dikerjakan di Word atau di mana gitu. Jadi sesuai sama kebutuhan dan perintah dari UTS-nya gitu. Jadi Ya, betul. dengan kita membuat Excel ini, to-do list di Excel ini bisa membantu dan memudahkan kita ya Aul untuk membuat to-do list kita. Dan jadi semua itu terstruktur gitu loh. Jadi kayak UTS-nya nih, oh kita harus menyelesaikan sebelum tanggal 23 karena jangka waktu cuma 7 hari. Jadi kita kalau udah selesai tinggal di checklist. Kalau belum berarti nanti ketahuan, oh tugas kita, UTS kita belum 100% nih. Berarti kita harus sudah bisa mengerjakan kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah dengan kita membuat to-do list ini, kita bisa lebih mempermudah segala bentuk pekerjaan kita agar tertata dengan rapi, agar kita bisa mengkontrol diri kita untuk konsisten buat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan jadi nggak lupa gitu ya Ul untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Iya. Sebenarnya nggak hanya tugas kuliah aja, tapi kayak misalkan keseharian juga bisa gitu untuk kita kerjakan. Kayak misalkan, oh saya harus mengerjakan penugasan di rumah nih, saya harus membantu orang tua atau enggak saya harus mengerjakan di tempat luar gitu kayak bukan hanya di rumah saja ya, di rumah bukan hanya di kuliah saja gitu. Jadi segala bentuk to-do list kita, pekerjaan kita kita bisa mengerjakannya di sini. Jadi mempermudah banget ya Ul dengan membuat to-do list ini di Iya, Excel. betul. Oke, jadi mungkin sekian video tutorial dari kami selaku perwakilan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.